Halo anak-anak Miss semua, kembali lagi bersama Miss Evanggi Tobing di sini. Kali ini kita belajar tentang tata nama senyawa. Oke, jadi sama seperti manusia memiliki nama yang berupa identitas diri kita kan, ternyata senyawa juga memiliki identitas dan itulah yang mau kita pelajari hari ini dalam bentuk tata nama senyawa. Nah, selanjutnya, jadi tata nama senyawa itu bisa nanti dibagi menjadi tata nama senyawa untuk anorganik dan senyawa organik. Dalam senyawa anorganik nanti kita belajar bagaimana cara menamakan senyawa kovalen binar dan senyawa ion dan juga tata nama untuk asam dan juga basa. Oke. Kita mulai yang pertama, senyawa kovalen binar. Nah, senyawa kovalen binar itu adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur. Dua jenis unsur. Bi artinya dua. Jadi senyawa kovalen binar itu terdiri dari dua jenis unsur ya. Nah, ingat ya dalam membuat rumus senyawa itu, unsur yang terlebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Nah, kita lihat di sini. Ada boron, silikon, karbon, molybdenum, arsen, fosfor, nitrogen, hidrogen, sulfur, iodin, brom, klor, oksigen, dan fluor. Nah, misalnya nih, kamu kenalkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida kan dituliskan CO2. Nah, berarti diawali unsur karbon, lalu disusul oleh oksigen. Nah, semua ini harus dituliskan berdasarkan urutan-urutannya. Jadi misalkan ada jumpa unsur N dan H, berarti yang kamu tuliskan dahulu dalam menulis rumus senyawanya lah N dulu baru H, jangan H baru N. Nah, untuk senyawa kovalen binar atau senyawa yang tersusun dari dua unsur, binar berarti kan dua unsur. Nah, caranya adalah dengan menyebutkan nama unsur yang di depan, diberi awalan jumlah dalam bahasa Sanskerta. Kemudian diikuti nama unsur yang kedua, diberikan akhiran ida, dan jangan lupa memberikan awalan jumlahnya dalam bahasa Sanskerta. Jadi indeks-indeks dalam senyawa tersebut dinamai. Ingat ya bahwa mono di depan tidak lazim disebut, tetapi kalau yang kedua nggak apa-apa dituliskan ya. Dalam bahasa Latin, maka 1 dibaca mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Kita ambil contohnya untuk CO2. Nih di sini ada CO2 ya. Nah, C jumlahnya 1, O jumlahnya 2. Maka tadi kan tata cara namanya kita sebutkan jumlah unsurnya ya kan. Dahulu berapa jumlah unsurnya di sini? 1. Mono ya, monokarbon. Di samping oksigen ada 2. Berarti monokarbon dioksigen, bukan ya? Nah, ingat oksigen itu gennya itu diganti jadi ida, maka dioksida gitu. Tapi ini masih salah. Ingat ya, bahwa kata mono yang di depan itu tidak lazim disebutkan. Maka kita hilangkan mononya berubah menjadi karbon dioksida, itu baru benar. Nah, yang kedua. Nah, di samping C indeksnya 1, di samping O indeksnya 1. Maka namanya monokarbon monooksida sama-sama 1. Tapi ini masih salah. Kenapa? Karena mono di awal tidak lazim disebutkan. Maka yang benar itu adalah karbon monooksida. Ingat ya, jangan lupa dalam tata nama senyawa itu diberikan akhiran ida. Nah, kita lanjut di sini. CCl4. Nah, di samping C ada 1. Berarti gak usah disebut ya, maka namanya adalah karbon. Ini Cl, klorida ya. 4 itu tetra, maka namanya karbon tetraklorida. Seandainya ya, di samping C ada 2, maka karbon itu diberikan awalan di gitu ya, berarti di karbon tetraklorida itu hanya misalnya ya. Nah, kita ambil contoh selanjutnya. Ada N2O5, di samping N ada 2. Dalam bahasa Yunani ada 2, berarti kita sebut dengan nama di, maka namanya dinitrogen. Nah, di samping oksigen ada indeks 5, maka namanya penta. Pentaoksigen berubah menjadi pentaoksida, maka N2O5 disebutkan namanya dinitrogen pentaoksida. Selanjutnya kita masuk ke tata nama senyawa ion. Nah, senyawa ion itu terbentuk dari kation dan juga anion. Kation bermuatan positif, anion bermuatan negatif. Nah, apa-apa saja contoh kation? Nah, ini sudah Miss tampilkan dalam beberapa contoh ya.
Nah, silakan kamu stopkan atau kamu pause, kamu pindahkan ke catatan kamu. Nah, ini contoh dari anion. Anion berarti bermuatan negatif. Nah, silakan kamu pause ya. Nah, bagaimana penamaannya? Penamaannya didahului oleh kation, baru diikuti nama anionnya. Contoh, Na positif dengan SO4 negatif 2. Kita lihat dulu. Kationnya Na memiliki muatan positif 1. Anionnya SO4 bermuatan negatif 2. Nah, dalam membuat rumusnya nanti, maka mereka saling bertukar muatan. Na pakai 2, SO4 pakai 1. Maka dalam namanya nanti berubah menjadi natrium sulfat. Lihat aja nanti Na positif itu kita baca natrium, SO4 2 negatif itu kita baca sulfat. Maka namanya natrium sulfat. Selanjutnya, Ca2 positif dengan NO3 negatif. Maka Ca muatannya 2, NO3 muatannya minus 1. Maka mereka bertukar muatan berubah menjadi Ca1, tapi tak usah dituliskan, buat dalam kurung NO3 karena si NO3 ini muatannya menjadi 2, maka namanya jadi kalsium nitrat. Nah, selanjutnya untuk Fe2 positif dan Cl-. Fe muatannya 2, Cl muatannya minus 1. Maka ketika membentuk senyawa atau rumus garam, mereka tukar muatan menjadi Fe1Cl2. Kita tuliskan FeCl2. Namanya nanti kita buatkan Fe2 klorida atau ferroklorida. Nah, jadi ingat ternyata besi ini mempunyai dua muatan. Ada muatan positif 2 dan ada muatan positif 3. Maka untuk namanya nanti berubah menjadi besi 2 untuk yang muatan 2, besi 3 untuk yang muatan 3 gitu ya. Maka bisa juga nama lainnya menjadi ferro dan juga ferri. Ferro untuk muatan yang lebih kecil dan ferri untuk muatan yang lebih besar. Nah, dalam tata namanya tinggal tambahi klorida. Nah, sesuai dengan anion yang dipasangkan ke dalam kationnya. Tuh. Nah, selanjutnya untuk tata nama asam. Nah, contohnya misalnya ada H3PO4. Ini kan terbentuk dari H positif dan PO4 negatif 3. Maka setiap ada H itu kita baca asam. PO4 itu kan anion, maka ketika H itu digabungkan dengan anion PO4, maka berubah namanya menjadi asam fosfat. Lihat kembali ya tabel-tabel anionnya. Nah, untuk H2SO4 itu terbentuk dari H positif dan SO4 2 negatif ya. Maka namanya berubah menjadi asam sulfat. Gitu. Untuk basa, ciri-cirinya dia mengandung gugus OH. Nah, kasih contohnya, NaOH itu dibentuk oleh kation Na dan anion OH. Ya, maka namanya berubah menjadi natrium hidroksida. Ingat ya, OH itu dibaca hidroksida. ALOH 3 kali. Ini 3 kali dibaca ya, kalau ada dalam kurung 3 kali, sekian kali gitu ya. Nah, ALOH 3 itu terbentuk dari senyawa Al positif 3 dan OH negatif. Maka Al itu kita baca aluminium, OH itu dibaca hidroksida, maka namanya aluminium hidroksida. Oke. Nah, ini contoh-contoh beberapa senyawa organik, dan biasanya senyawa organik ini tidak dibaca atau dituliskan berdasarkan rumus-rumus seperti yang tadi ada aturannya, tapi dia sudah memiliki nama khusus tertentu yang sudah dikenal secara umum. Misalnya CH4 bukan dibaca karbon tetrahidrida gitu, bukan ya. CH4 itu dibaca metana. CONH2 2 kali dibaca urea. CH3COH itu kita kenal dengan asam asetat atau asam cuka. C6H12O6 ini tentu kan kamu kenalkan, itu adalah glukosa atau gula. Nah, dan seterusnya gitu ya, Nak.